Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action terbaik berjudul Parker yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang pencuri profesional yang selalu bersikap adil dan tak mau menyakiti korbannya. Namun pada suatu hari, ia harus berhadapan dengan rekannya sendiri yang mengkhianatinya. Bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di pasar malam Ohio di Columbus. Terlihat seorang pria bernama Parker yang berpakaian seperti pendeta melihat-lihat keadaan sekitar pasar malam. Bersamaan dengan itu, dua badut juga terlihat dalam keramaian yang kemudian menyusup ke kantor keamanan setempat. Sedang Parker bertugas untuk mengalihkan perhatian para penjaga dengan menanyakan sesuatu. Lalu saat dirasa keadaan terlihat aman, Parker pun langsung menyerang penjaga dan menyandra para petugas di dalamnya. Dua badut yaitu Melander dan Ross kemudian segera mengambil sejumlah besar uang dari liburan 3 hari. Sementara salah satu komplotan mereka yang bernama Hedwig berjaga di luar dan bertugas untuk menyalakan api untuk mengalihkan perhatian para pengunjung. Di tengah aksi mereka, salah satu penjaga mengalami serangan panik. Namun Parker dengan sabarnya menenangkan penjaga itu dan berjanji kalau ia serta rekan-rekannya tidak akan menyakiti mereka. Scene kemudian menampilkan Parker bersama pacarnya yaitu Claire. Tapi ternyata ayah Claire yang bernama Harley ini berteman baik dengan Parker dan ia dulunya juga pencuri profesional seperti Parker. Sementara itu, api yang dibuat oleh Hedwig menjadi sangat besar hingga membuat kepanikan di mana-mana. Selang tak lama, para perampok berhasil mengantongi uang lebih dari $1 juta dan memanfaatkan keributan di luar untuk melarikan diri. Di samping itu, anggota komplotan mereka yaitu Kelson menyamar sebagai kepala pemadam kebakaran dan membantu komplotannya melarikan diri. Tapi setelah jauh dari tempat kejadian, Parker memarahi Hedwig karena menyalakan api di dekat depot tangki gas sehingga menyebabkan api yang lebih besar dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Lalu saat di dalam mobil, Melander melihat kemampuan hebat Parker dalam merampok. Jadi ia berencana untuk mengajak Parker merampok lagi yang hasilnya lebih besar. Namun Parker menolak dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan haram tersebut. Mendengar penolakan itu, Melander dan yang lainnya pun berniat untuk membunuh Parker. Tapi untungnya Parker mampu melawan diri dan menembak ke telinga Kelson. Sebelum akhirnya ia melompat keluar dari mobil tersebut. Melander lalu memaksa Hedwig untuk turun dan menembak Parker. Jadi Hedwig pun langsung meraih pistolnya, kemudian menembak Parker sekali dan mendorongnya ke parit. Tak lama setelah para komplotan itu pergi, sebuah mobil petani lewat dan melihat tubuh Parker yang penuh darah. Jadi keluarga petani itu pun membawa Parker ke rumah sakit. Tapi tentunya tokoh utama kita tidak akan mati begitu saja setelah ditembak 1 kali. Ia segera terbangun di ranjang rumah sakit dan melihat berita yang menginformasikan kalau kebakaran di pasar malam Ohio telah menewaskan banyak orang. Selain itu, para polisi juga kini sedang memburu para pelaku perampokan. Parker pun sebisa mungkin berusaha untuk keluar dari rumah sakit. Ia bahkan membuat pingsan salah satu dokter dan menyamar dengan menggunakan setelan dokter agar bisa keluar dari rumah sakit.
Setelah berhasil keluar, Parker mencuri mobil ambulan dan mengobati lukanya. Tak lama kemudian, Parker menyusup ke salah satu kamar motel untuk mencuri pakaian dan beberapa alat berguna lainnya. Selain itu, Parker juga mencuri sebuah mobil dan pergi ke pusat pencairan cek. Di situ Parker lalu menyandra seorang pria yang bekerja di pusat pencairan sehingga ia bisa masuk ke dalam kantor pusat untuk merampok sejumlah uang. Parker membutuhkan uang untuk membuat identitas baru dan juga dokumen baru. Setelah memesan dokumen baru, Parker kemudian menghubungi Hurley untuk menanyakan informasi tentang Melander dan yang lainnya, karena Parker ingin mengambil bagiannya pada perampokan di pasar malam Ohio. Hurley pun memberitahu kalau Melander bukan perampok biasa, karena ia punya koneksi dengan mafia besar, yaitu Danziger yang merupakan omnya Hedwig. Meskipun Hurley sudah memperingatkan Parker agar tidak berurusan dengan mereka, tapi Parker tetap ngeyel dan ingin tahu keberadaan mereka. Jadi, Hurley pun mengungkapkan kalau kakak Hedwig yang bernama Bobby memiliki beberapa bar dan kemungkinan ia ada di sana. Tak menunggu lama, Parker segera pergi ke bar milik Bobby, di mana ia harus menghajar penjaga untuk bertemu langsung dengan Bobby. Awalnya saat bertemu langsung dengan Bobby, Bobby tidak mau menggubris Parker. Tapi setelah Parker mempukuli beberapa kali dan menghimpitnya dengan kursi, alhasil Bobby pun akhirnya memberitahu kalau Melander dan yang lainnya sekarang ada di Palm Beach, yang merupakan sebuah pulau di kota para miliarder dan jutawan. Setelah mendapat informasi itu, Parker sadar kalau Bobby dan yang lainnya ini memiliki koneksi yang luas. Jadi Parker segera menelpon Claire dan Hurley agar pergi dari rumah sekarang, karena bisa saja anak buah Bobby akan mengincar mereka untuk mendapatkan Parker. Sementara itu di Florida, wanita bernama Liz Lee Rodger terlihat bersiap untuk bekerja sebagai agen real estate. Sedangkan di sisi lain, Melander, Hedwig, Ross, dan Kelson sedang menyiapkan bahan peledak untuk aksi perampokan berikutnya. Bersamaan dengan itu, Hedwig mendapat telepon dari Bobby yang mengatakan kalau ada pria yang menyerangnya, dan tak lain itu adalah Parker. Mendengar hal itu, Melander pun sangat marah ke Hedwig dan hendak membunuhnya. Namun Hedwig terus meyakinkan Melander kalau ia sebelumnya sudah menembak Parker. Dan daripada nanti rencana mereka gagal semua, Melander pun menyuruh Hedwig menghubungi omnya yang berkuasa, yaitu Danziger yang ada di Chicago, agar menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Parker. Sementara itu di rumah Claire, pembunuh bayaran Danziger yang bernama Kroll akhirnya membobol rumah Claire dan mencoba menculik pacar Parker tersebut. Tapi untungnya Claire berhasil kabur menggunakan mobil dan langsung menghubungi Parker. Parker kemudian meminta Claire agar berlindung di kamp pemancingan danau Pak Bagong, dan Parker akan menemui Claire beberapa hari lagi. Sementara itu, Parker pergi untuk mengambil dokumen barunya. Namun di sana ia melihat 3 anak buah Danziger sedang disandra karena menyusup ke tempat itu untuk mencari Parker. Orang-orang pengurus dokumen pun berniat untuk menaklukkan Parker juga. Namun Parker berhasil menembak kaki mereka dan pergi sambil membawa dokumen identitas barunya. Setelah itu Parker pergi menemui Hurley. Di situ Hurley membawa uang dari Danziger yang akan diberikan ke Parker sebagai bagian perampokan di pasar malam. Hal itu dilakukan agar menenangkan keadaan dan tak ada lagi keributan. Namun Parker tahu kalau Hurley bohong, karena bagaimanapun mafia Chicago tak akan pernah menawarkan uang ke siapapun yang menghalangi rencana mereka.
Jadi, Parker pun menolak uang itu dan tetap ingin balas dendam ke Hedwig serta yang lainnya. Parker kemudian pergi ke Florida dengan identitas barunya yaitu Daniel Parramatta. Di tempat lain, Leslie Rodger terlihat mumet karena pekerjaannya belum sampai target. Jadi ia pun terpaksa mengelabui temannya dan menemui klien kaya raya yang sedang mencari rumah mahal, dan klien itu bernama Daniel Parramatta. Leslie kemudian menemui kliennya yang tak lain adalah Parker yang menyamar sebagai bos minyak. Rogers? Yes. Setelah pertemuan itu, Parker kemudian menemui Claire di pemancingan danau Pak Bagong. Di situ Parker ingin memutuskan hubungan dengan Claire karena tak ingin nyawa Claire dalam bahaya. They used you to get to me. I wouldn't have killed you, Clem. Lalu di keesokan harinya, Leslie membawa Parker keliling untuk melihat rumah-rumah yang akan ditawarkannya. Sampai akhirnya, Parker tertarik dengan sebuah rumah yang kelihatannya lebih biasa saja dibanding rumah-rumah lainnya. Leslie mengungkapkan kalau rumah itu sudah dibeli 2 bulan sebelumnya. Disitulah Parker sadar kalau rumah itu tempat persembunyian Melander dan lainnya. Alhasil, di malam harinya, Parker pun menyusup ke dalam rumah itu saat Melander dan yang lainnya sedang membeli makanan. Di dalam rumah itu, Parker menaruh senjatanya di bawah meja dan melihat susunan rencana para perampok itu untuk target selanjutnya. Untungnya Parker berhasil keluar dari rumah itu sebelum Melander dan yang lainnya kembali ke rumah. Bersamaan dengan itu, Parker mendapati Leslie di jalan komplek sedang menunggunya dan mengungkapkan kalau ada masalah yang harus mereka bicarakan. Jadi Parker meminta Leslie agar membawanya ke kantor agen real estate. Sesampainya di sana, Leslie curhat kalau ia sedang mengalami masalah keuangan dan bahkan mobilnya akan ditarik oleh leasing. Jadi Leslie ingin bekerja bersama Parker. Tapi tanpa ia ketahui pekerjaan Parker yang sebenarnya. Alhasil Parker pun berencana akan mempertimbangkan tawarannya. Keesokan harinya, Parker menghubungi Leslie dan menawarkan pekerjaan untuk Leslie. Tanpa lama-lama keduanya pun langsung bertemu, di mana Parker mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang ia kerjakan, yaitu memburu para perampok profesional. Tapi ternyata Leslie tak mempermasalahkan hal itu dan tetap ingin membantu Parker demi mendapatkan komisi. Parker kemudian mengungkapkan kalau kelompok perampok itu akan melancarkan aksinya dengan merampok berlian milik sosialita lokal yaitu Mariam Hope Clinton yang akan mengadakan lelang. Namun Leslie terlihat panik dan mengatakan kalau itu terlalu berisiko. Tapi apapun alasannya, Leslie tak bisa mundur dan tetap akan membantu Parker. Di sisi lain, Melander dan gengnya mulai melancarkan aksinya dengan masuk ke gerbang belakang rumah Nyonya Clinton yang amat luas. Di situ Melander serta yang lainnya menyamar sebagai rawang agar bisa masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu Parker mengantarkan Leslie ke kantornya, sedang ia kembali ke hotelnya. Tapi saat tiba di kamar hotelnya, Parker langsung diserang oleh Kroll yang menikam pundaknya. Alhasil duel sengit antara keduanya pun tak bisa dihindari. Di tengah perkelahian itu, Kroll mampu memukul Parker beberapa kali hingga penuh darah. Namun Parker tidak diam begitu saja. Saat ia punya celah untuk menyerang, Parker langsung memukul kepala Kroll sampai tak sadarkan diri. Awalnya Parker mengira kalau Kroll sudah meninggal, tapi tiba-tiba Kroll bangkit lagi dan menyerang Parker dari belakang. Kroll lalu berniat untuk menusuk Parker menggunakan pisaunya, namun Parker menahannya dengan tangan kosong dan melempar Kroll dari balkon lantai 26. Meskipun Parker akhirnya selamat, tapi sayangnya ia terluka parah. Karena kejadian itu, polisi setempat pergi ke rumah Leslie karena Daniel Parramatta Parker adalah kliennya. Polisi mengungkapkan kalau ada seorang pria yang terjatuh dari balkon kamar hotel Daniel. Tapi saat mereka menyelidiki ke kamar Daniel, mereka tak menemukan siapapun dan hanya terdapat darah di mana-mana.
Bersamaan dengan itu, Leslie juga melihat darah berceceran di dapurnya yang mengarah ke sebuah ruangan. Dan saat dicek ternyata ada Parker yang sedang bersembunyi di sana. Jadi Leslie pun mengalihkan perhatian si polisi dan memintanya untuk pergi karena ia tak tahu menahu tentang Daniel. Setelah polisi itu pergi, Parker memberikan not telepon disertaci kertas dan memintanya agar menghubungi not tersebut. Rupa-rupanya nomor itu adalah nomor Claire yang kemudian langsung datang ke rumah Leslie untuk mengobati luka Parker. Selain mengobati luka Parker, Claire juga mengatakan ke Parker kalau ia menolak untuk putus darinya dan akan menerima apapun resikonya. Di sisi lain, Melander dan yang lainnya sudah mulai bersiap-siap untuk beraksi. Sedangkan Hardwick menunggu pelelangan dimulai sambil berkeliling menggunakan speedboat. Sementara Melander dan yang lainnya menyamar sebagai pemadam kebakaran. Lalu saat acara pelelangan sudah dimulai, Ross menyalakan bahan peledak yang membuat orang-orang mulai berlarian panik. Di saat itulah, Melander yang menyamar sebagai pemadam kebakaran pura-pura mengevakuasi para tamu agar keluar ruangan. Dengan begitu, para perampok bisa mengambil semua belian dan kemudian keluar dari tempat itu secara diam-diam. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang dan petugas pemadam kebakaran yang asli pun juga tiba. Sedangkan Hardwick di atas speedboat mengalihkan perhatian polisi dan juga yang lainnya, sehingga Melander serta komplotannya bisa kabur dengan cara menyelam. Tak lama kemudian para perampok itu pun kembali ke rumah, tapi tanpa disadari ternyata Parker sudah bersembunyi di dalam rumah itu. Di samping itu, Leslie yang penasaran kemudian mengintip dari luar jendela. Namun sayangnya Hardwick muncul dan menangkap Leslie. Setelah mereka menangkap Leslie dan menyandranya, Melander pun menduga kalau Parker ada di dekat situ. Jadi ia menyuruh yang lainnya agar mencari keberadaan Parker di setiap sudut rumah. Tapi selang tak lama, Parker menempatkan diri dan menembak mati Ross. Begitu pula dengan Leslie yang memberanikan diri mengambil senjata di bawah meja yang sebelumnya dipasang oleh Parker dan kemudian ia menembak Kelson. Parker juga mengalahkan Melander dengan cara menikam dan menembaknya. Di waktu yang sama, Hardwick kemudian mengarahkan senjatanya ke Leslie dan mengancam akan membunuh Leslie jika ia tak diberikan bagian dari jarahannya. Tapi saat Hardwick menarik pelatutnya, ternyata pistol itu rusak. Jadi Parker pun langsung menembak kepala Hardwick. Setelah kejadian itu, Parker menyuruh Leslie menyembunyikan permata-permata itu di saluran AC. Dan nantinya Parker akan mengirim seseorang untuk mengambilnya dalam waktu 3 bulan. 6 bulan kemudian, Parker menemukan Denzinger lalu membunuhnya. Dan setelah setahun kemudian, Leslie mendapat bagian sebesar $24 juta. Lalu di scan kredit, Parker menyelamatkan keluarga petani yang sebelumnya pernah membawa Parker ke rumah sakit sehingga menyelamatkan nyawanya. Dan kakek petani itu mulai percaya kalau Parker bukanlah manusia, melainkan angel atau malaikat. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Parker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.